Berikutnya Pak Bambang, saya persilahkan. Waktunya sama 7 menit. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, Bawaslu dan jajarannya, dan hadirin sekalian. Keterangannya ini saya sampaikan dalam sidang yang mulia ini atas permintaan pemohon dan kuasa hukumnya menyangkut pemilihan wali kota Banjarbaru yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya selaku penyelenggara pemilu. Persoalan yang diajukan oleh pemohon menyangkut pemilihan wali kota Kota Banjarbaru yang semula diikuti oleh 2 pasangan calon, kemudian karena diskualifikasi salah satu pasangan calon sehingga diikuti oleh hanya 1 pasangan calon. Namun KPU Kota Banjarbaru tidak menyediakan kolom kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon yang tersisa. Mengacu pada ketentuan pasal 54C huruf E adalah suatu kondisi di mana pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan apabila ada kondisi di mana terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu yang mengakibatkan hanya tersisa 1 pasangan calon. Kasus Pilwako Kota Banjarbaru pada dasarnya adalah kasus pemilihan dengan 1 pasangan calon yang disebabkan oleh kondisi sebagaimana disebut dalam 54C huruf E tersebut. Kondisi ini sebenarnya telah diatur dalam pasal 54C ayat 2 yang mengatur bahwa pemilihan 1 pasangan calon harus dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom, terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Ketentuan pasal 80 dan 81 PKPU 17/2024 juga sudah mengatur bagaimana penandaan suara sah dalam pemilihan dengan 1 pasangan calon. Bahwa KPU Kota Banjarbaru tidak mencetak ulang surat suara pemilihan wali kota Banjarbaru pasca diskualifikasi salah satu pasangan calon telah menimbulkan persoalan bagi pemilih yang ingin memilih kotak kosong. Keputusan KPU Banjarbaru yang memutuskan bahwa surat suara yang memilih calon yang didiskualifikasi berdasarkan keputusan KPU nomor 174 tahun 2024 telah mengakibatkan pemilihan wali kota Banjarbaru yang hanya diikuti oleh 1 pasangan calon kehilangan makna sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Yang jadi persoalan di sini adalah ada 2 produk hukum yang sebetulnya bisa kita cermati yang kemudian intinya bertentangan. Yang satu adalah keputusan 174 tahun 2024 yang harusnya juga dipersoalkan apakah ini sebuah keputusan atau peraturan. Kalau menurut saya muatan dari 1774 itu adalah peraturan karena keputusan mestinya harus bersifat individual, konkret, dan final ditujukan untuk menghadapi satu peristiwa hukum. Sementara peraturan adalah bersifat lebih abstrak, umum, dan terus-menerus untuk ditujukan menghadapi berbagai peristiwa hukum. Kedudukan hukum peraturan seharusnya lebih tinggi dari keputusan. Jika mengacu pada tata urutan perundang-undangan tertib penyelenggaraan pemilu, maka rujukan aturan mestinya adalah Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada, kemudian baru Peraturan KPU 17 2024. Mengacu kepada persoalan itu, sebetulnya kita harus menyimpulkan bahwa mandat KPU untuk menetapkan peraturan dan pedoman teknis tidak disebutkan secara khusus bahwa pedoman teknis tersebut dalam bentuk keputusan atau dalam format peraturan. Menurut pendapat saya, pedoman teknis itu juga seharusnya ditetapkan sebagai peraturan KPU, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam istilah yang tidak tepat karena kandungannya adalah peraturan. Lebih jauh dari itu, kita harus mempermasalahkan keputusan KPU yang menetapkan suara yang memilih calon yang didiskualifikasi sebagai suara tidak sah. Berarti keputusan KPU ditempatkan dalam posisi yang lebih tinggi dari perintah undang-undang pemilihan dan peraturan KPU sendiri. Bahwa termohon tidak cukup waktu untuk mencetak surat suara yang baru, tidak membenarkan tindakan yang mengabaikan hierarki perundang-undangan yang sudah diketahui bersama. Keputusan KPU juga dipersoalkan jika dikaitkan dengan fakta bahwa keputusan menetapkan pilihan rakyat terhadap calon yang sudah didiskualifikasi sebagai suara tidak sah mengakibatkan rakyat pemilih di Pilwako Kota Banjarbaru tidak lagi memiliki alternatif pilihan yang sah secara hukum. Keputusan tersebut tidak menghormati suara rakyat yang genuin yang sudah diberikan dengan benar menjadi tidak bernilai dan menjadi sampah.
Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Suara rakyat menjadi tidak bebas untuk memilih karena hanya tersedia satu pilihan. Pemilu menjadi tidak adil karena suara yang tidak setuju dan pada calon yang tersisa tidak terakomodasi. Menjadi pertanyaan di sini, KPU melayani siapa sebenarnya? Sebab kalau dibilang melayani rakyat menggunakan hak pilih, nyatanya hak pilih yang digunakan secara benar dan bertanggung jawab justru tidak mempunyai nilai di mata KPU sebagai penyelenggara. Alasan tidak cukup waktu untuk mencetak surat suara yang baru sebenarnya bukanlah alasan yang benar-benar kuat untuk mengabaikan ketentuan pasal 54C dan peraturan KPU nomor 17 tahun 2024. KPU sebenarnya bisa menetapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditunda akibat terganggunya sebagian tahapan akibat gangguan lainnya, sehingga Pilwako Kota Banjarbaru bisa saja dilaksanakan sebagai pemilu lanjutan dan pencetakan surat suara yang terlambat bisa dikategorikan sebagai gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu terganggu, pasal 112 ayat 1 dan 2. Dengan demikian KPU tidak perlu mengorbankan hak pilih masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara benar dan penundaan sebagian tahapan tidak mengganggu keserentakan pemilihan. Sebab nyatanya di beberapa daerah yang terkena bencana juga menunda pemilihan dan dilanjutkan di kemudian hari. Tentu saja pilihan ini menimbulkan resiko, tetapi pilihan ini menurut hemat saya jauh lebih baik daripada memaksakan serentak tapi justru mengorbankan hak pilih warga yang telah menggunakan haknya dengan benar. Demikian pendapat saya terhadap persoalan Pilwako Kota Banjarbaru. Semoga dapat membantu Mahkamah mengambil keputusan yang adil dan menyelamatkan hak pilih warga negara sekaligus menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan dan demokrasi elektoral. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Pak Bambang.